Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelumnya kita cek kelas dulu. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap Kak. Sebelum belajar kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Siap Kak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada semua? Oke, ada semua. Alhamdulillah. Dan kelas pun ibu perhatikan juga sudah bersih dan rapi ya. Begitu juga dengan anak-anak ibu juga sudah rapi, cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan siap untuk mengikuti proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Sebelum belajar, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan maju hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, minggu yang sebelumnya kita sudah membahas materi. Masih ingat nggak apa materi kita yang minggu yang sebelumnya? Nah, tentang kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini tentunya akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Karena kegiatan ekonomi itu baik konsumsi, produksi, dan distribusi, otomatis untuk memperoleh ataupun mendapatkannya dia akan membutuhkan proses tawar menawar. Contohnya kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan, memakai, memakan. Nah, tentu apa yang mau kita gunakan atau apa yang mau kita pakai tentu kita membeli. Nah, membelinya tadi kalau nggak tinggi tentu kita akan melakukan tawar menawar
pada materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini juga tentunya akan ada kaitannya juga dengan yang kita bahas dengan yang sebelumnya. Ibu mau tanya, pernah nggak kalian ke pasar? Pernah kan? Nah, apakah pernah kalian melakukan proses tawar menawar itu di pasar? Pernah kan? Nah, misalnya harganya tinggi, kemudian kalian tawar supaya harganya turun sedikit, ya kan? Nah, jadi setelah kalian tawar dan kemudian diturunkan harganya, tentu otomatis akan terbentuklah harga pasar di sini. Kemudian di sini nanti juga tentunya kalian nanti akan bisa mengetahui bagaimana tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi hukum permintaan itu misalnya jika harga naik, otomatis permintaan akan menurun dan penawaran akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, penawaran akan turun dan permintaan itu akan naik. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Siapkan handphonenya, kemudian masuk ke quizizz.com. Oke. Ya, perhatikan di handphone masing-masing ya. Silakan bergabung dengan yang kode di depan. Ya. 747992. Ya, kita mulai ya. Silakan bergabung dengan 747992.
Ayo bersabar siapa? Sela. Kemudian Yulia. Sudah kerja semua? Tunggu ya. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Ya, Sela sudah siap semuanya. Siapa yang sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah menjawab semuanya, berarti di sini sudah terlihat ya yang menjadi peringkat pertama itu adalah Siti. Kemudian yang menjadi peringkat kedua adalah Dona. Kemudian yang menjadi peringkat ketiga itu adalah Sera. Nah, jadi karena telah memenangkan kuis, Ibu hadiahkan 1 pena. Ya. Nah, pertama juara 1. Juara 2 dan 3. Nah, kita kasih tepuk tangan. Oke. Nah, dan untuk yang peringkat-peringkat sebelumnya jangan berkecil hati ya. Nah, besok next time kita coba kembali. Oke. Baiklah, kita pilih kuisnya. Oke. Tadi sudah terjawab semua kuisnya, dan untuk yang belum memenangkan kuis, mudah-mudahan untuk yang selanjutnya bisa lebih semangat. Nah, kemudian sebelum belajar, biar kita lebih semangat lagi nih, kita akan perlu semangat terlebih dahulu. Ya, baiklah, kita mulai dari 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Biar semangat lagi, 1 kali lagi. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Baiklah, perhatikan di depan di situ sudah Ibu tayangkan slide materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang permintaan dan penawaran. Di mana di sini nanti setelah kita mengikuti proses belajar mengajar, nanti tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dapat menganalisis perbedaan konsep permintaan dan penawaran. Kemudian tujuan yang kedua dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian tujuan yang ketiga dapat menguraikan tentang pengaruh harga terhadap permintaan dan penawaran. Kemudian setelah ini akan ada video yang akan Ibu tayangkan. Kalian perhatikan video berikut. Kalian perhatikan dengan seksama
tentang isi dari video yang akan Ibu tayangkan. Ini dia videonya. Selamat pagi, Bu. Nah, ini videonya ya. Silakan kalian perhatikan video Selamat tersebut. pagi, Bu. Apakah benar dengan Ibu Laura? Ya benar, saya Laura. Bapak orang yang akan menjual mobil. Ya benar, perkenalkan saya Bapak Heri. Baik Pak, silakan duduk Pak. Kemarin saya lihat Bapak menjual mobil Bapak di OLX. Iya, kemarin saya ada rencana mau jual mobil saya. Beli sekitar 2 tahun yang lalu, Bu. Boleh saya test drive mobilnya Pak? Silakan dicoba saja, Bu. Saya tunggu di sini. Terima kasih Pak, saya akan segera kembali. Bagaimana, Bu? Aman? Aman Pak, mesinnya berfungsi dengan baik. Jadi ini pas 150 juta Pak. Keterangan harga di OLX iklan punya Pak Heri. Iya, betul, Bu. Itu masih bisa nego kok. 100 juta bagaimana Pak? Kalau 125 juta, bagaimana, Bu? Gini-gini, kalau 110 juta aja deh Pak, bagaimana? Wah, maaf Bu, udah pasnya 125. Lumayan jauh itu kalau dari 150 juta. Itu hitung tambahan buat beli mobil baru. Siap Pak, saya setuju harga segitu Pak. Del ya 125 juta. Siap ampun Pak, Dea. Ini Bu kunci mobil beserta kelengkapan surat-suratnya. Baik, terima kasih banyak. Senang bertemu dengan Anda. Siap, terima kasih kembali Bu. Semoga awet ya Bu. Nah, itu ya video tadi, video yang sudah Ibu tayangkan. Kemudian Ibu satu pertanyaan, aktivitas apa yang mereka lakukan? Proses tawar-menawar. Kemudian dari video tadi, apakah di situ sudah terbentuk harga pasar? Ada kan? Nah, terbentuknya harga pasar tadi karena pada saat itu mereka melakukan proses tawar-menawar dan deal dengan harga yang telah disepakati. Baiklah, untuk kegiatan yang berikutnya, setelah melihat video ini, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan dituangkan di dalam LKPD. Nanti yang akan dikerjakan secara berkelompok. Sekarang kita duduk sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah dibagikan pada video yang sebelumnya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya terlebih dahulu. Sudah? Nah, baiklah. Ini LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, LKPD yang dibagikan di situ ada beberapa pertanyaan terkait dengan video yang telah ditayangkan tadi. Pertanyaan yang pertama itu adalah setelah melihat video tersebut, analisislah konsep permintaan dan penawaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah melihat video tersebut, jelaskan bagaimana proses terbentuknya harga. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, setelah melihat video tersebut, uraikan bagaimanakah pengaruh harga terhadap permintaan dan penawaran. Nah, untuk mengerjakan LKPD tersebut sebagai bahan bacaan kalian, silakan dibaca di buku cetak di halaman
halaman 137 atau 175 dari bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Oke, silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Setelah itu kita akan presentasikan. Sudah siap semua? Kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan tadi. Nanti ada beberapa kelompok yang akan mempresentasikan. Dimulai dari kelompok yang pertama terlebih dahulu.
yang dibuat oleh kelompok satu di situ ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya.
buka dulu peta konsepnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 menyampaikan hasil yang pertama yaitu permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang diperoleh atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu proses terbentuknya harga pasar adalah karena adanya proses pertemuan antara penjual dan pembeli pada suatu pasar. Harga pasar menjadi disebabkan oleh adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam suatu produk. Yang ketiga, harga suatu barang mempengaruhi banyaknya jumlah yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang dan sebaliknya. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan, apresiasi dulu. Satu kelompok lagi, yaitu kelompok 4. Ya, silakan mempresentasikan siapakah perwakilannya. Kelompok 4. Nih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari video tersebut. Yang pertama, konsep permintaan dan penawaran adalah permintaan pembeli atau penawaran yaitu jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran jual atau yaitu jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tersebut. Yang kedua, proses terbentuknya harga yaitu terbentuknya harga pasar adalah melalui proses tawar menawar. Lebih dahulu antar penjual dan pembeli dan setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli terbentuklah harga pasar. Dan yang terakhir adalah pengaruh harga terhadap permintaan dan penawaran. Harga akan memiliki pengaruh terhadap permintaan barang. Jika harga semakin murah atau turun, maka barang yang diminta akan semakin banyak atau kurang. Sebaliknya, jika harga semakin mahal atau naik, maka barang yang akan dibeli atau menurun. Harga akan memiliki pengaruh terhadap penawaran barang. Jika harga semakin murah atau turun, maka barang yang ditawarkan akan semakin sedikit atau menurun. Sebaliknya, jika harga semakin mahal atau naik, maka barang yang akan ditawarkan semakin banyak atau menurun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari presentasi saya mohon maaf dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih apresiasi. Nah, jadi masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sebelum diskusi ini kita tutup, tentunya di sini setelah kita presentasi tadi kalian bisa mendengar dari jawaban-jawaban yang telah mereka bacakan. Nah, jadi setelah diskusi berakhir otomatis pembelajaran kita pun juga
kesimpulan setelah kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini. Nah, coba dari dulu. Apa kesimpulannya? Oke, kesimpulannya adalah yaitu harga itu terbentuk karena dari tawar menawar. Terus ada lagi? Jadi kesimpulan dari materi yang tadi itu sesuai dengan bunyi hukum permintaan. Jika harga naik, otomatis permintaan akan menurun dan penawaran otomatis akan naik. Dan sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan meningkat dan penawaran akan menurun. Nah, baiklah. Berarti untuk proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Dan untuk pertemuan kita berikutnya, supaya nanti pada saat kita sebelum belajar, kalian sudah tahu sedikit tentang materi apa yang akan kita ajar pada minggu depannya. Nah, jadi untuk materi minggu depan di rumah silakan kalian baca di halaman 179 tentang materi pasar dan harga. Ya? Nah, baiklah. Sebelum kita tutup, mari kita menutupnya dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Siap Kak. Sebelum pulang ada kita membaca doa mulai. Doa selesai. Siap Kak, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Betul. Baik untuk. Oke, ucapkan terima kasih banyak ya atas kerjasamanya. Ini Allah yang akan membalas kebaikan kalian sendiri. Amin. Oke, terima kasih banyak.
Enggak,